Apakah nasib Mitoma ini akan seperti halnya Garnacho saat melawan Indonesia? Asnawi gacor banget urusan sliding. Kalau kita berbicara head to head ranking, beda banget, jauh banget bagaikan bumi dan langit. Lagi-lagi Bung Toel menyampaikan bahwa kemenangan Indonesia atas Vietnam hanya sebagai penghapus dosa Sintayong. Cangkemmu nggak teli, cok. Well. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Sebelum pada tanggal 24 besok kita akan melakukan laga hidup mati penentuan apakah Indonesia akan lolos pada babak berikutnya, meskipun kita tahu kemarin Cina sudah dikalahkan. Ini adalah salah satu peluang Indonesia untuk menjadi 3 besar terbaik pada pagelaran Piala Asia kali ini pada penyisihan grup. Akan tetapi kita sebagai pecinta sepak bola tentunya kita nggak berharap bahwa kita akan lolos keuntungan dari permainan atau pertandingan lain, tapi kita selalu berharap kita bisa lolos atas usaha dan perjuangan dari tim nasional itu sendiri. Jepang lagi-lagi menganggap remeh tim dari Asia Tenggara yang mempunyai kedudukan ranking terendah, yaitu Indonesia. Tapi kali ini Jepang akhirnya mulai berpikir, ternyata Indonesia sebagai kuda hitam kemampuannya tidak sesuai dengan ranking yang terdapat saat ini, yaitu 145 ranking, sedangkan kita tahu Jepang adalah ranking 17 dunia. Kalau kita berbicara head to head, kemarin beberapa pertandingan Mitoma sama sekali tidak dipasang oleh Jepang, tapi kali ini gembor-gembornya Mitoma akan dipasang karena kita tahu Mitoma ini benar-benar udah pemain mahal, udah malang melintang di Liga Eropa. Apakah Mitoma ini sebagai bentuk istilahnya keresahan pelatih Jepang sehingga harus menurunkan sekelas Mitoma ini? Karena kita tahu pada pertandingan berikut sebelumnya ini sama sekali nggak pernah dipasang. Berarti Indonesia mulai diperhitungkan dong. Kalau kita melihat performa statistik, saya kira ya kita harus mengakui dong bahwa Indonesia mempunyai statistik perubahan permainan yang luar biasa. Kalau kita teringat melawan Irak, kita memang kocar-kacir. Meskipun kocar-kacir, tapi setidaknya Indonesia mampu menerapkan strategi, bisa menciptakan gol dengan build up. Kita tahu menciptakan gol dengan cara build up itu benar-benar luar biasa sulitnya. Dari bawah ke tengah, ke samping, ke tengah, sampai ke depan, akhirnya tercipta sebuah gol. Kalau saya menilai, mungkin itu adalah salah satu proses gol yang terbaik pada pagelaran Piala Asia kali ini. Sebenarnya saya itu sudah nggak mau mengoceh tentang yang namanya Bung Toel. 2 hari lalu saya sudah mengoceh tentang Bung Toel. Kemarin muncul lagi Bung Toel menyatakan bahwa kemenangan Indonesia atas Vietnam ini hanyalah sebagai salah satu cara untuk menghapus dosanya Sintayong. Akan tetapi itu nggak cukup karena masih baru pertama kali mengalahkan Vietnam. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gua sih sebenarnya gue nggak mau dengerin sih, tapi gimana lagi, lewat di beranda ya akhirnya saya harus melurus. Selama dia ini masih membuat konten-konten yang seperti itu, yang sifatnya mengkritisi akan tetapi tidak membangun, ya saya akan balik serang. Secara saya sebagai seorang netizen dan juga pecinta sepak bola tim nasional Indonesia khususnya, ya nggak suka dong. Karena saat ini Indonesia benar-benar lagi membangun, lagi proses pengembangan dari segala aspek. Kalau lagi-lagi dia berbicara bahwa pemain abroad itu sama sekali tidak akan bisa ada pengaruhnya untuk para pemain-pemain yang berada di liga lokal, maka ayolah sadar dirilah, mulai bisa menilai diri sendiri. Apakah Indonesia ini ketika mengandalkan para pemain-pemain yang bermain di liga lokal
apakah akan mampu bersaing pada pagelaran terbesar kedua di dunia ini setelah Piala Dunia, khususnya di Asia. Mungkin masih ada Piala Eropa, Euro. Tapi lagi-lagi kalau sampai dia menyatakan dan menyampaikan bahwa masih banyak pemain lokal yang kemampuannya itu setara bahkan melebihi Justin Hubner, Sandy Walsh dan lain-lain para pemain Indonesia yang abroad, saya kira seharusnya para pemain-pemain itu juga bermain di luar negeri, bukan tetap bermain di BRI Liga 1. Kita tahu kalau kita tetap menerapkan pola permainan seperti yang terjadi di Liga Indonesia, maka yang terjadi adalah seperti yang dilakukan para pemain-pemain Vietnam. Mereka masih seringkali melakukan fouls itu dengan cara-cara yang nggak teknikal, karena itu sudah biasa dilakukan mereka di Piala AFF. Kemungkinan kayak pelanggaran yang terjadi kemarin saat Marcelino Ferdinand ini adu sprint dan akhirnya mendekati kotak terlarang dan akhirnya terjadi sebuah pelanggaran. Saya kira kalau itu di Piala AFF nggak akan ada pelanggaran, itu sah-sah aja dan aman. Oke lah, memang itu diving, tapi itulah manfaat dan fungsi yang namanya intelijensi saat mempermainkan permainan strategi yang diberikan oleh para pelatih-pelatih yang udah top. Jadi kalau kita berbicara tentang peluang Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya, ini sangat besar sekali. Selain kita menunggu pertandingan yang lainnya, India, setidaknya India nanti akan draw lah. Itu Indonesia akan mempunyai peluang yang lebih besar lagi, karena secara Indonesia saat ini sudah mengumpulkan poin 3. 1 kali kalah, 1 kali menang. Kalaupun di akhir laga nanti melawan Jepang, Indonesia udah seri aja, itu dipastikan Indonesia lolos ke 16 besar. Tapi lagi-lagi karena kita pecinta sepak bola, kita pecinta timnas, kita harapannya selain draw kita menang. Oke, di atas kertas kita nggak bisa berpikir realistis bahwa Indonesia akan menang. Secara ranking FIFA jauh banget, 17 ke 146. Tapi lagi-lagi kulit bundar, Jepang juga digulung oleh Irak, padahal selisih rankingnya pun juga jauh. Jadi peluang ini sangat besar. Dan jangan lupa nanti di Qatar pastinya akan full para supporter Indonesia yang gila-gila banget memberi dukungan sebagai pemain ke-12 untuk tim nasional Indonesia. Saya kira supporter itu gendeng-gendeng los pokoknya. Tetap salam sehat, salam waras, Cak Ruri Sliding Tackle.